Om Swastiastu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fertilisasi eksternal. Perkenalkan, nama saya Made Ayumana Dewi dengan NIM 19130410005 kelas 4A Pendidikan Biologi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, fertilisasi eksternal pada bulu babi. Yang kedua, tahapan proses fertilisasi eksternal pada bulu babi. Yang ketiga, fertilisasi eksternal pada katak. Dan yang terakhir mengenai tahapan proses fertilisasi eksternal pada katak. Nah, langsung saja yang pertama mengenai fertilisasi eksternal pada Arbacia pustulata. Arbacia pustulata mengalami fertilisasi secara eksternal. Setelah sel telur dikeluarkan oleh hewan betina dan sperma dikeluarkan oleh hewan jantan, maka akibat adanya atraktan berupa resak yang terdapat pada selaput sel telur, sperma akan bergerak menuju sel telur. Setelah terjadi pertemuan antara sel telur dan sperma, maka terjadilah reaksi akrosom yang terdiri dari dua tahap, yakni pecahnya akrosom dan terbentuknya prosesus akrosom. Peristiwa ini terjadi dengan mekanisme sebagai berikut. Nah, pada waktu sperma menempel pada selaput luar sel telur, maka terjadi peningkatan permeabilitas membran sperma terhadap ion kalsium, sehingga konsentrasinya meningkat dalam sperma. Akibat dari fusi lokal antara membran plasma dan membran akrosom, sehingga gelembung akrosom pecah dan mengeluarkan isisnya atau enzim akrosin. Bersamaan dengan itu, Na+ masuk dan H+ keluar, sehingga pH internal sperma meningkat. Peningkatan pH menstimulir polimerasi G-aktin menjadi F-aktin yang menyebabkan terjadinya prosesus akrosom. Dengan adanya akrosin, maka selaput lendir akan tercerna dan prosesus akrosom mencapai membran vitelin. Nah, pada permukaan prosesus akrosom terdapat molekul bindin yang berpasangan dengan molekul glikoprotein yang terdapat pada membran vitelin yang berfungsi sebagai reseptor bindin. Selanjutnya, enzim akrosim mencerna membran vitelin sehingga sperma dapat menembusnya dan sperma menempel pada membran plasma ovum. Fusi ini menyebabkan mikrofili di dekat kepala sperma berlaku seperti menelan sperma. Kejadian tersebut menyebabkan terbentuknya tonjolan pada membran ovum yang disebut sebagai kerucut fertilisasi atau fertilization cone. Nah, selanjutnya kerucut fertilisasi menarik sperma masuk ke dalam ovum. Langkah selanjutnya dalam fertilisasi Arbacia pustulata adalah pencegahan polispermi. Polispermi dapat kacaunya karyokinesis. Pencegahan polispermi ini pada Arbacia pustulata dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama pencegahan polispermi secara cepat dan pencegahan polispermi secara lambat. Nah, pada pencegahan polispermi secara cepat, kemampuan sel telur berfusi dengan sperma hilang setelah ditembus oleh sperma. Hal ini terjadi karena perubahan potensial listrik pada membran ovum atau depolarisasi yang disebabkan oleh influx ion natrium ke dalam ovum. Pencegahan dengan cara ini berlangsung cepat atau 2-3 detik setelah ovum ditembus oleh sperma dan berlangsung dalam waktu yang singkat sekitar 60 detik. Nah, pada pencegahan polispermi secara lambat, tepatnya di bawah membran sel telur bulu babi terdapat kurang lebih 15.000 granula korteks yang berdiameter sekitar 1 mikron. Granula ini berisi campuran enzim, protein struktural, dan mukopolisakarida sulfat atau glikosaminoglikan. Nah, pencegahan cara lambat didahului dengan reaksi korteks. Ketika sperma menembus ovum, terjadi mobilisasi ion kalsium dari tempat penyimpanannya di dalam ovum ke daerah tempat masuknya sperma. Selanjutnya, terjadi gelombang pembebasan ion kalsium yang menyebar ke seluruh bagian sel telur. Dengan adanya ion kalsium ini, granula korteks akan bergerak menuju ke permukaan dalam membran plasma dan isinya akan dikeluarkan di antara membran plasma dan membran vitelin. Nah, fusi membran plasma dan membran granula korteks ini menyebabkan terbentuknya mikrofili. Tahap selanjutnya adalah pecahnya hubungan molekuler antara membran vitelin dengan membran plasma oleh enzim proteolitik dari granula korteks. Nah, pada waktu
Bersamaan mukopolisakarida sulfat mulai mengembang, kemudian menyebabkan membran vitelin menjauh dari membran plasma. Dengan demikian terjadi membran fertilisasi. Mukopolisakarida yang terhidrasi akan membentuk lapisan hialin di antara membran plasma dengan membran fertilisasi. Pada saat pembentukan membran vitelin, enzim lainnya yang berasal dari granula korteks mengubah reseptor membran vitelin sehingga tidak dapat bergabung dengan membran sperma lainnya. Tahap akhir dari pencegahan polispermi secara lambat adalah pelepasan enzim levoperoksida dari granula korteks. Hidrogen peroksida dalam oksidan kuat yang dilepaskan ovum pada reaksi korteks. Perubahan peroksida di sekitar membran fertilisasi oleh ovoperoksida menyebabkan terjadinya perubahan pada protein membran sehingga membran fertilisasi mengeras. Tahap selanjutnya adalah fertilisasi berbabi, yakni pengaktifan metabolisme sel telur dan fusi pronukleus. Setelah sperma masuk ke dalam ovum, membran inti sperma akan melebur. Berakhirnya, bahan ini akan berinteraksi dengan sitoplasma ovum dan kromatin mulai merenggang. Menjelang berakhirnya peregangan kromatin, membran inti baru terbentuk. Dengan demikian terbentuk pronukleus jantan. Bagian sperma lainnya yang dipertahankan adalah sentriol yang menjadi astar yang berperan dan mempertemukan pronukleus jantan dan betina. Pada Arbacia pustulata, meiosis 2 telah berakhir sebelum telur mengalami kontak dengan sperma. Setelah kedua pronukleus bertemu, membran pronukleus melebur dan isi dari keduanya menyatu. Proses ini disebut amfimiksi. Tidak lama setelah peleburan pronukleus terjadinya replikasi DNA untuk persiapan pembelahan zigot yang pertama. Kemudian pada kedua mengenai fertilisasi pada katak. Fertilisasi pada katak terjadi secara eksternal, artinya sel sperma katak jantan melebur dengan sel telur katak betina terjadi di luar saluran reproduksi betina, yaitu di dalam medium air. Katak melakukan perkawinan dengan mengeluarkan sel telur yang banyak dan sel sperma yang banyak pula. Hal ini dilakukan karena kemungkinan banyaknya kegagalan akibat gangguan yang sangat besar. Proses fertilisasi pada katak berlangsung seperti yang pertama itu dengan tahapan sel telur dikeluarkan oleh katak betina ke dalam air, disusul oleh sel sperma yang dikeluarkan katak jantan. Sel sperma bergerak dalam air mencari sel telur. Lapisan gel yang khas pada sel telur hewan air akan menstimulasi sel sperma bergerak ke arahnya, seperti hubungan magnet. Sel sperma ini menemukan sel telur dan begitu melakukan kontak dengan lapisan gel sel telur. Sel sperma mengurangi membran akrosomnya, membuka jalan akrosom semacam enzim hidrolitik. Akrosom akan mengurangi lapisan gel ini sehingga membuka jalan ke membran vitelin yang ada di sebelah dalam. Tahap ini disebut reaksi akrosomal. Akrosom bersifat spesifik spesies, artinya hanya dapat bekerja atau membuka lapisan gel spesiesnya saja. Sehingga jika sel sperma katak bertemu dengan sel telur spesies lain, misalnya ikan, maka akrosomnya tidak akan bisa membuka lapisan gel sel telur ikan. Begitu juga akrosom sel sperma ikan tidak akan bisa membuka lapisan sel telur katak. Setelah lapisan gel terbuka dan sel sperma menerobos ke bagian yang lebih dalam, membran vitelin menjadi pagar yang berkunci bagi sel sperma. Reseptor protein khusus spesies ada di sepanjang vitelin yang mengenali hanya protein dari mikrotubula sel sperma spesiesnya saja. Sel sperma akan menjulurkan mikrotubulanya atau juluran sitoplasma untuk berikatan dengan reseptor pada vitelin sel telur. Nampaknya akrosom juga merusak lapisan vitelin sehingga vitelin terbuka. Vitelin terbuka dan kepala sel sperma kini kontak langsung dengan membran sel telur. Kontak ini mengawali fusi membran keduanya. Fusi membran sel sperma dan sel telur memicu reaksi listrik mulai dari tempat fusi ke seluruh bagian sel telur, semacam depolarisasi membran selama 1 hingga 3 detik. Mencegah lebih dari satu sel sperma yang masuk ke dalam telur atau polispermia. Peristiwa ini disebut pemblokiran cepat terhadap polispermia.
Fusi sel juga memicu reaksi kortikal di sepanjang membran sel telur. Mula-mula granula kortikal di bawah membran sel telur yang melepaskan isinya berupa enzim ke ruang perivitelin, memicu masuknya air ke ruangan itu. Sehingga ruang perivitelin menjadi tebal dan keras yang disebut dengan membran fertilisasi. Hal ini mencegah polispermia namun dalam tempo yang lambat, sehingga disebut pemblokiran lambat terhadap polispermia. Nukleus sel sperma masuk menemui nukleus sel telur, sementara bagian lain dari sel sperma dilepaskan di luar dan tidak ikut masuk ke sitoplasma sel telur. Peleburan nukleus keduanya terjadi 20 menit setelah fusi sel. Terbentuklah zigot yang diploid. Pembelahan pertama terjadi setelah fusi nukleus diawali dengan replikasi DNA. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fertilisasi pada katak terjadi secara eksternal. Reaksi akrosomal mencegah sel sperma spesies lain masuk ke sel telur katak, dan reaksi listrik dan reaksi kortikal mencegah lebih dari satu sel sperma yang masuk ke dalam sel telur atau polispermia. Hasil dari fertilisasi adalah zigot yang diploid, sehingga dapat disimpulkan bahwa fertilisasi ada fusi sel gamet untuk menghasilkan zigot. Kemudian, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih.